Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini nih teman-teman, saya ingin bercerita kembali. Di tempat kerja saya itu kan ada domba yang diumbar ya, di kandang umbaran, yang sama sekali tidak dikasih makan, sama sekali tidak dikasih minum, bahkan dibuatkan kandangnya pun mereka tidak tinggal di kandang, mereka tidur berserakan seperti itu. Walaupun hujan, walaupun panas, mereka tetap di lahan ya. Nah, di video yang pertama kali ditayangkan itu adalah di grup WhatsApp ya, di mana pada saat libur lebaran itu dibentuklah grup piket, dan dari grup itulah kita semua baru pada tahu bahwa ada dombanya itu menambah 1 ekor ya, atau beranak 1 ekor, lahiran 1 ekor, itu tidak diketahui oleh siapapun. Nah, kebetulan yang piket itu kan hanya siang hari ya, kemungkinan lahirnya itu malam hari, dan pada saat pagi itu sudah ada cempeknya gitu intinya. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman lagi nih teman-teman, barangkali ada yang membutuhkan referensi ini. Jadi memang domba itu ketika ditempatkan atau diternak di lahan umbaran ya, asalkan lahannya itu cukup, rumputnya itu bisa mensuplai kebutuhan makanannya, domba ini dapat berkembang biak dengan baik ya. Artinya seperti hewan liar pada umumnya ya. Jadi saya pun punya ternak domba di rumah yang intensif dikandangkan, tetapi justru hasilnya itu sangat jauh berbeda ya. Dimana saya pikir domba yang diintensifkan untuk dikandangkan itu perawatannya sangat ekstra. Kita membutuhkan banyak sekali pengetahuan, ilmu untuk beternak, ilmu nutrisi pakan dan lain-lain. Bahkan penyakit-penyakit pun sangat banyak yang harus kita pelajari ya. Berbeda dengan domba yang diliarkan di kandang umbaran ini, mereka tidak butuh semua itu ya. Jadi asalkan ada lahan, dikasih domba, diberi pagar supaya dombanya tidak hilang ya, dia bisa hidup berkembang biak tanpa ada masalah ya. Memang masalah sedikit-sedikit ada. Kemarin juga ada yang sempat mati digigit ular, ada juga indukan yang mati mungkin sudah tua ya. Jadi memang masalah ada, tetapi tidak sekomplikasi kita beternak domba yang intensif dikandangkan. Justru saya sudah 1 tahun beternak domba yang intensif dikandangkan itu, masalahnya lebih banyak daripada yang diliarkan seperti ini. Nah, dari kejadian ini saya ingin membagikan cerita bahwa inilah hasil atau cempe yang dilahirkan secara alamiah di kandang umbaran, tanpa ada yang merawat atau memantau, tanpa ada yang membantunya pada saat proses persalinan, dan bisa hidup seperti itu ya. Nah, ini walaupun domba itu diliarkan, dombanya juga masih lumayan jinak ya, atau tidak takut terhadap orang asing. Ini walaupun saya jarang sekali masuk ke sini, tetapi mereka tidak kabur ya, tidak lari ketika ada orang asing. Artinya apa? Artinya walaupun domba ini diliarkan, lumayan jinak ya untuk didekati. Dan ini lihat cempenya juga terlihat sangat sehat walaupun hanya 1 ekor, dan sangat kuat ya terhadap cuaca ekstrim tentunya, karena memang tidak hidup di dalam kandang. Mereka kehujanan, kedinginan saat malam, pagi pun kena embun pagi, langsung menyantap rumput yang masih basah karena embun pagi,
tidak pernah dikasih obat cacing, tidak pernah dikasih penguat apapun, konsentrat dan lain-lain, makan hanya seadanya rumput. Di situ mayoritas memang alang-alang ya, alang-alang yang dipangkas setiap bulan, jadi alang-alang muda yang mereka makan. Dan pada kenyataannya ini sangat berbanding terbalik dengan teori-teori yang mungkin sering sekali kita dengar ya, harus beginilah, harus begitulah dan lain-lain. Dan saya pun sudah mempraktekannya untuk beternak domba secara intensif di kandang kan. Ya beginilah teman-teman, saya juga masih tidak mengerti kenapa domba-domba ini jauh lebih sehat daripada domba-domba saya yang dikandangkan di rumah ya. Dan ini tempat kerja saya. Kebetulan motivasi saya untuk beternak domba karena melihat ini nih teman-teman, sebetulnya karena ada domba di lahan umbaran, tidak merepotkan kita, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dirawat pun akhirnya terus bertambah banyak. Yang awalnya cuma 4 ekor. Oh iya nih teman-teman, ini sempat terhenti ya ininya pengembang biakannya. Kenapa? Karena pejantannya nih teman-teman itu sempat dipotong. Alasannya apa? Karena pemilik pabrik ini tidak mau cepat penuh nih teman-teman. Jadi lahan ini tidak mau cepat penuh karena kena domba. Akhirnya si pejantan itu dipotong, disembelih dan kita makan bersama-sama. Dan waktu itu menyisakan anakan jantan yang masih kecil ya. Nah, ketika anakan itu sudah tumbuh dewasa, ya mungkin inbreeding tidak bisa dihindari kalau di sini ya teman-teman. Makanya domba-domba ini secara postur dan lain-lain walaupun sehat itu kecil-kecil, kerdil-kerdil, karena memang inbreeding tidak bisa dihindari. Dan setelah si anakan yang jantan itu besar, barulah kemudian ini anakan pertama yang terlahir nih teman-teman. Selama waktu itu setelah pejantan dipotong ada sekitar 6 bulan ya tidak beranak, dan 6 bulan lebih lah tidak beranak. Dan sekarang karena anak jantannya sudah besar, mulai lagi berkembang biak nih teman-teman. Ya mungkin mengawini induknya atau mengawini domba-domba jantan domba-domba betina lainnya, sehingga mulai sekarang kembali lagi bereproduksi atau kembali lagi pada mulai hamil nih teman-teman. Nah, ini adalah kandang yang sudah disiapkan di awalnya dulu, sudah dibangunkan. Tujuannya apa? Ketika hujan atau terik panas itu supaya masuk ke sini. Tetapi pada kenyataannya domba ini tidak memilih untuk masuk ke sini nih teman-teman. Terbukti kandangnya juga ditumbuhi banyak rerumputan dan lain-lain, karena memang domba itu tidak mau masuk ke sini dengan secara alami. Mereka lebih memilih tinggal di pelataran begitu saja ya. Walaupun hujan, walaupun terik panas, walaupun malam, walaupun pagi dingin, itu domba-dombanya tidak mau masuk ke dalam kandang. Mereka hidup ya seperti itu, hanya berada di lahan umbarannya saja. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya bagikan dari kandang umbaran ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum